sebelum Hah? Listrik aman? Aman semua. Oke, di mobil kamu kurang itulah freon atau gitu-gitulah kira-kira. Ya ditanya beliau dong, masa nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus apa yang dilakukan. Dan yang bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses Pak Prabowo mau berkantor sini nggak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau konfirmasi. Ya. Ini orang politik bro. Ya, oke. Politik banyak ini. Terima kasih Bapak. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kalau kita lihat dari sini ya, Pak Bas terlihat kesal ya. Nah, menurut saya dari Raja Juli Antoni ya setidaknya menyela ketika Pak Bas mau ngomong. Nah, menurut saya sangat lucu sekali ya ketika pejabat publik setidaknya tidak mau mengalah lah, itu ingin memberikan statement. Menurut saya kalau kita lihat dari bosnya, menurut saya Pak Basuki lah, Pak Bas, karena saat ini juga menjadi PLT Kepala Otorita IKN dan Raja Juli Antoni di sini adalah wakil dari PLT tersebut. Menurut saya seharusnya yang diberi kewenangan memberikan statement ya Pak Bas lah, seharusnya wakilnya itu di belakang. Dan kalau tidak diberi waktu untuk ngomong seharusnya juga diem. Menurut saya seperti itulah etikanya. Wah, di sini bahkan juga Pak Bas masih trending topik di Twitter dan bahkan juga hampir 2000 tweetan yang menggunakan tagar Pak Bas. Bahkan dikomentari oleh Stephen Pegel. Pak Bas diselak Raja Juli yang ditanya siapa coba nggak sopan sama Pak Bas. Padahal bosnya adalah Pak Bas ya, karena Pak Bas saat ini juga diangkat sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan bahkan juga menjabat sebagai Menteri PUPR. Tetapi tiba-tiba ketika wartawan bertanya kepada Pak Bas diselah Raja Juli, menurut saya sangat lucu sekali. Seperti ini video dari Pak Bas. Tapi Pak Bas sangat santai saja ya. Sebelum Hah? Listrik aman? Aman semua. Oke, di mobil kamu kurang itulah freon atau gitu-gitulah kira-kira. Presiden terpilih kayaknya akan mau berkantor di sini nggak nih Pak? Ya ditanya beliau dong, masa nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus apa yang dilakukan. Dan yang bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses terlihat sini Pak Bas langsung setidaknya merespon dengan muka Pak Bas langsung berpaling lah, intinya seperti itu. Terlihat tidak suka sekali ketika disela oleh Raja Juli Antoni. Menurut saya juga Raja Juli Antoni sangat lucu sekali, kecuali Pak Bas. Ada yang menambahkan Raja Juli, kemungkinan seperti itu baru Raja Juli Antoni bisa menambahkan statement dari Pak Bas. Tetapi di sini terlihatlah sangat menyela sekali ya, menyela ucapan Pak Bas di tengah-tengah pembicaraan Pak Bas tiba-tiba disela oleh Raja Juli Antoni. Menurut saya juga sangat lucu sekali ya ketika pejabat publik ya setidaknya rebutan berstatement. Menurut saya sangat bohong sekali, apalagi yang ditanya ini Pak Bas. Kampanye sampai beliau terpilih ya, komitmen sustainability ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpin pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat Pak ini. Prabowo mau berkantor sini nggak Pak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau konfirmasi. Ya. Ini orang politik bro. Ya, oke. Politik banyak ini. Terima kasih Bapak. Nah, bahkan juga langsung dikomentari oleh Pak Bas ya, ini orang politik. Nah, menurut saya apa yang dikatakan oleh Pak Bas sangat keren sekali ya, saat menjabat sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan bahkan juga di Kementerian PUPR. Bahkan ya opininya atau statementnya itu berdasarkan fakta di lapangan, bukan berdasarkan opini politik dan lain sebagainya. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Bas sangat profesional sekali. Terbukti pada lalu ketika diwawancarai oleh wartawan dan bahkan Pak Bas setidaknya menyindir tipis-tipis lah. Kok tanya saya, tanya ke beliau lah. Intinya seperti itu. Menurut saya itu sangat wow sekali sindiran dari Pak Bas ini ya. Berkantor sini nggak nih Pak?
Ya ditanya beliau dong, masa nanya saya. Ya tanya beliau lah, kok tanya saya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ini diposting oleh Stephen Pegel. Raja Juli, politikus PSI yang menyela Basuki Hadimuljono saat wawancara jadi sorotan, dinilai tidak sopan. Ya jelaslah tidak sopan menurut saya. Mungkin disela supaya Pak Basuki jangan terlalu jujur, biar bagian yang bohong-bohong dia. Masuk akal sekali. Kenapa juga disela ya? Menurut saya juga apa yang dikatakan Pak Basuki itu memang benar-benar fakta di lapangan, karena Pak Bas juga yang mengerjakan semuanya selaku di Kementerian PUPR. Dari Bumi Pertiwi, numpang tenar dia. Kalau dia sendirian gak ada wartawan yang mau deketin dia. Secara wartawan dah tahu kalau dia nggak punya prestasi. Tapi begitu ada wartawan yang deketin Pak Bas, dia langsung numpang tenar biar kelihatan pinter tapi bohong. Dari Budiono, inilah wamen GA dadakan dari kader partai kecil dak lolos ke Senayan. Lagunya sangat Pak Bas menteri senior sedang bicara dipotong, kan tidak beradab nih orang. Prabowo ingat 2019 diserang habis-habisan oleh orang ini. Ya memang dari main lipstick, gaya dan gesturnya Raja Juli kayak Bahlil banget. Iya, hampir. Nah, kalau kita lihat dari sini juga, bahkan dikomentari oleh Bos Purwa, anak PSI ini punya jabatan dikit dah berani ngelunjak. Menteri aja disela omongannya. Lihat sikap Pak Basuki sampai nyindir orang politik loh ya ini. Nah, berarti dari statement Pak Basuki kayaknya tidak sependapat ya dengan ucapan dari Raja Juli Antoni. Nah, bahkan di akhir statement Pak Basuki, bahkan orang politik loh ini ya. Jadi yang dikatakan oleh Raja Juli tidak sesuai dengan fakta, karena PSI juga mendukung Pak Prabowo dan juga Presiden Joko Widodo. Artinya memang dari program-program yang diusung oleh Pak Prabowo Gibran itu akan meneruskan semua program dari Presiden Joko Widodo, program berkelanjutan dari Presiden Joko Widodo, termasuk dari IKN. Nah, menurut saya apa yang dikatakan Raja Juli di sini memang kata-kata politik lah, tidak sesuai fakta yang ada. Nah, bahkan kalau kita lihat dari komentar-komentar di sini sangat wow sekali. Bahkan dikomentari oleh Fadli, ya ampun, adab mana adab. Ya, kalau kita lihat pada pertama Pilpres yang lalu ya, pada awal Pilpres, di situ juga sudah nir etika ya, mulai dari putusan MK yang wah semuanya sangat buruk sekali lah, cacat etika dan lain sebagainya. Dan bahkan juga MK yang lalu setidaknya membuat keputusan, yaitu Anwar Usman selaku ketua MK melanggar kode etik berat. Bayangkan, melanggar kode etik berat. Dan saat ini ketika Raja Juli menyela Menteri PUPR, menurut saya juga sangat nir adab dan lain sebagainya. Seharusnya kan ya yang tua diutamakan, apalagi juga yang senior, bosnya lah di situ. PLT, kepala otorita IKN, dan Raja Juli sebagai wakilnya seharusnya juga ditahan dulu lah. Nah, bahkan kalau kita lihat dari trending di sini, ya sangat beragam sekali ya komentar-komentarnya. Bahkan juga dari John Sitorus, sabar ya Pak Bas, saya paham apa yang Anda rasakan. Bahkan juga dari Ari Prasetyo, pejabat kok model begini nir etika, apa karena diajari sama junjungannya, main potong aja saat Pak Bas sedang berbicara. Dari Kairul Akhir, kata Pak Bas yang ngomong politisi PSI sebaiknya Raja Juli urus hak tanah rakyat investor di Jakarta dan daerah lainnya yang dirampas oleh mafia. Ya seperti itulah. Bahkan juga banyak loh yang mengomentari tentang Pak Bas ketika disela oleh Raja Juli Antoni dari PSI. Bahkan dari John Sitorus, Dir Partai Solidaritas Indonesia, asal kalian tahu, menteri yang dipotong oleh sekjen kalian saat berbicara itu adalah Panglima Infrastruktur junjungan kalian Jokowi. Beliau rela kesana kemari sebelum junjungan kalian bisa meresmikan jalan tol, jembatan, bendungan, bandara dan lain-lain agar Jokowi dan orang-orang seperti kalian bisa enak berfoto dan melakukan seremoni. Beliau tidak pernah memotong pembicaraan siapapun. Beliau selalu tahu adab dan etika dan mencontohkan ke kalian semua. Saya masih ingat betul ya pada saat yang lalu ya, urunan Tapera. Pada waktu lalu juga Pak Bas sempat meminta maaf karena uyuran Tapera setidaknya menyakiti perasaan masyarakat. Di situ bahkan juga dengan legowo meminta maaf. Menurut saya apa yang dicontohkan Pak Bas sangat keren sekali ya. Tetapi ketika lawannya Raja Juli tiba-tiba menyela, ekspresi Pak Bas langsung berubah total ya. Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat yang menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.